Kata salib berasal dari bahasa Arab salibiyah, artinya kayu palang, tanda silang, atau dua batang kayu saling bersilang sebagai tanda salib. Perang salib adalah perang antar umat beragama yang terjadi pada abad pertengahan, tepatnya di kawasan Laut Tengah, yang berlangsung selama 2 abad dari tahun 1092 sampai 1291 Masehi. Dinamakan Perang Salib karena saat pertempuran berlangsung, pasukan Kristen menggunakan simbol salib yang merupakan tanda perang suci. Kondisi Islam sebelum Perang Salib. Sebelum terjadinya perang besar di antara dua umat tersebut, pertama kali bangsa Eropa yang mayoritas beragama Kristen dan Islam di timur bertemu. Pertemuan itu terjadi akibat kebijakan-kebijakan ekspansi negara Muslim baru yang terbentuk setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. 1 abad kemudian, orang-orang Islam telah menyeberangi barisan pegunungan di antara Prancis dan Spanyol dan telah menaklukkan wilayah-wilayah yang membentang dari India Utara hingga Prancis Selatan. Namun, pada abad ke-10 dan ke-11, perpecahan mulai terjadi di tubuh dinasti Abbasiyah di Baghdad yang terus berlangsung. Kondisi tersebut memicu timbulnya Renaissance Kristen di Spanyol dan bangsa Eropa di Mediterania Timur. Tetangga dekat dunia Islam Bizantium berhasil melakukan penyerbuan ke utara Suriah pada akhir abad ke-10 dan dalam waktu yang tidak lama menguasai kota-kota di negeri itu. Selama abad-abad pertama kekuasaan kaum Muslim, para peziarah Kristen Eropa mengunjungi tempat suci agama mereka di Yerusalem dan dari Tanah Suci. Dan pada abad ke-11, Paus dan kerajaan-kerajaan Eropa juga mendapat kabar kemunduran dan desentralisasi kekuasaan militer dan politik umat Islam. Pada abad ini, banyak sekali ditemukan tanda-tanda kemunduran dan kehancuran dari Islam, seperti dalam kekuasaan dinasti Fatimiyah yang menganut Syiah Islamiyah yang ditentang oleh kaum Sunni, dan Khalifah Abbasiyah, dan masih banyak perselisihan internal dalam Islam sendiri. Terjadinya perang salib disebabkan oleh faktor-faktor utama, yaitu faktor agama, politik, dan sosial ekonomi. Faktor agama. Pihak Kristen merasa tidak bebas menunaikan ibadah ke Baitul Maqdis sejak dinasti Saljuk merebutnya dari dinasti Fatimiyah tahun 1070 Masehi. Para penguasa Saljuk menetapkan sejumlah peraturan yang dianggap mempersulit mereka yang hendak melaksanakan ibadah ke Baitul Maqdis. Bahkan, mereka yang pulang berziarah sering mengeluh karena mendapatkan perlakuan jelek dari orang-orang Saljuk yang fanatik. Umat Kristen merasa perlakuan para penguasa dinasti Saljuk sangat berbeda dengan para penguasa Islam lainnya yang pernah menguasai kawasan itu sebelumnya. Faktor politik. Kekalahan Bizantium tahun 1071 Masehi di Armenia dan Asia Kecil yang jatuh ke bawah kekuasaan Saljuk mendorong Kaisar Alexius I Komnenus atau Kaisar Konstantinopel meminta bantuan kepada Paus Urbanus II untuk mengembalikan kekuasaannya di daerah-daerah penduduk dinasti Saljuk. Faktor ekonomi. Pedagang-pedagang besar di pantai Timur Tengah, terutama yang berada di kota Venezia, Genoa, dan Pisa, berambisi untuk menguasai kota-kota dagang di sepanjang pantai timur dan selatan Laut Tengah,
sehingga rela menanggung sebagian dana perang salib. Periodisasi Perang Salib. Periode pertama Perang Salib. Perang Salib periode pertama disebut dengan periode penaklukan, berlangsung dari tahun 1096 Masehi sampai 1144 Masehi. Jalinan kerjasama antara Kaisar Alexius dan Paus Urbanus II berhasil membangkitkan semangat untuk umat Kristen. Pada periode pertama, Perang Salib dipimpin oleh Godfrey of Bouillon. Mereka berhasil menduduki kota suci Palestina pada tanggal 7 Juni 1099 Masehi. Kemenangan pasukan salib dalam periode ini telah mengubah peta dunia Islam dan situasi kawasan itu. Dari kemenangan tersebut, maka berdirilah kerajaan-kerajaan baru, yakni Kerajaan Baitul Maqdis dan Kerajaan Tripoli. Perang Salib periode 2. Periode Perang Salib II terjadi pada tahun 1144 sampai 1192 Masehi. Jatuhnya beberapa wilayah kekuasaan Islam kepada kaum salib pada saat Perang Salib periode pertama mengakibatkan kesadaran kaum muslimin untuk menghimpun kekuatan dalam menghadapi mereka. Kaum muslimin maju membendung serangan kaum Kristen. Bahkan berhasil merebut kota Aleppo dan Edessa pada tahun 1144 Masehi. Keberhasilan kaum Islam dalam merebut kembali beberapa kota yang telah diduduki kaum salib dalam perang periode pertama, Salahuddin Yusuf al-Ayyubi atau Saladin berhasil membebaskan Baitul Maqdis di Mesir tepat pada 2 Oktober 1187 Masehi. Hal inilah yang kembali membuat bangkitnya semangat kaum salib untuk melakukan ekspedisi militer dengan pasukan kuat di bawah pimpinan raja-raja Eropa, sehingga terjadi perang yang begitu dahsyat antara pasukan Saladin dengan ekspedisi dari masing-masing raja Eropa tersebut. Namun akhirnya pasukan Kristen tidak dapat menghadapi pasukan Islam, sehingga akhirnya kedua belah pihak sepakat untuk melakukan perjanjian dan genjatan senjata. Hasil dari perjanjian yaitu daerah pedalaman menjadi wilayah kelompok Islam dan kelompok Kristen akan berziarah ke Baitul Maqdis dengan aman. Sementara itu, daerah yang berada di pesisir menjadi wilayah yang dikuasai tentara salib. Perang Salib periode 3 atau disebut dengan kehancuran kaum salib. Pada periode ketiga Perang Salib terjadi karena ambisi politik untuk memperoleh kekuasaan dan jabatan, serta bersifat material daripada motivasi agama. Tujuan perang untuk membebaskan Baitul Maqdis, namun Baitul Maqdis tidak pernah bisa direbut oleh tentara salib sampai wafatnya Salahuddin Yusuf al-Ayyubi. Perang Salib berhenti dengan adanya beberapa perjanjian damai. Dampak Perang Salib terhadap Islam mencakup beberapa bidang kehidupan. Yang pertama, dampak ekonomi. Perang Salib sangat merugikan bagi negara Islam. Hal ini disebabkan karena jalannya pertemuan berlangsung di wilayah atau daerah kekuasaan Islam, sehingga menguras habis perekonomian untuk tujuan perang. Kedua, dampak politik. Akibat terjadinya perang ini membuat melemahnya politik umat Islam, menjadi terpecah-pecah dan banyak dinasti kecil yang memisahkan diri kemudian merdeka. Ketiga, dampak ilmu pengetahuan. Ilmu astronomi berkembang pesat, khususnya di negara-negara barat. Ilmu ini sebenarnya telah dipelajari oleh umat Islam sekitar abad ke-9.
Keempat, dampak militer. Dampak Perang Salib bidang militer membuat bangsa Barat mengembangkan persenjataan dan strategi untuk berperang. Contohnya, penggunaan bahan peledak dan penggunaan kuda.